kita sedang dalam perjalanan, misalnya Umar baca Ratibul Haddad. Ya. Kemudian jika misalnya itu hari Jumat, maka beliau pasti akan baca surat Kahfi. Di mobil, Habib? Di mobil. Nah. Kemudian bukan jika beliaunya tidur di mobil itu, beliau kan capek. Umar jarang tidur. Umar jarang tidur di mobil. Jadi kalau hari Jumat, maka seperti yang sunnah untuk dibaca, yaitu baca surat Kahfi. Kemudian beliau kalau itu kebetulan kita hari Jumat waktu asar, maka kita membaca sholawat. Ya kan, sholawat yang dibaca selepas asar. Kemudian sebutnya itu juga sholat waqiah. Dan biasanya Habib Abdul Qadir, Habib Umar itu biasanya kalau beliau tidak baca kitab atau beliau tidak mengkaji kitab atau tidak baca Quran, tidak baca zikir, maka beliau nyetel radio. Anjir. Dan radio yang disetel itu adalah radio Nurul Iman, radionya Darul Mustafa. Sedikit ya, mungkin boleh tanya teman-teman ini, banyak yang penasaran. Kalau teman-teman ini mau dengarkan lewat HP, apa bisa radio Habib Umar di HP streamingnya? Mungkin ada, Habib? Ya, radio belum pernah. Iya. Kalau di download bisa, Insya Allah. Ya, memang apa namanya? Naam. Berarti Nurul Iman Habib ya? Iya. Jadi mungkin nanti Habib, kalau memang antum ada link untuk nyambung ke radionya Habib Umar, bisa antum kasih frekuensinya atau apa yang perlu di-download untuk mereka supaya kepingin dengarkan, atau ketika mereka di mobil kepingin mereka juga kepingin itu. Jadi Habib Umar kalau nggak baca jadi kalau hari Jumat baca Kahfi ya? Surat Kahfi, Nah, surat Kahfi itu dibacanya jam berapa Habib sama Habib Umar di mobil itu? Biasanya sebelum Jumat. Kalau beliau khutbah, maka beliau di dalam perjalanan beliau itu baca surat Kahfi. Dan perjalanan dari rumah beliau. Dan padahal beliau sudah baca di pagi harinya itu kan. Setelah subuh itu, Beb ya? Setelah subuh baca Kahfi gitu. Jadi ketika di mobil beliau juga perjalanan ke sholat Jumat, beliau baca lagi sholat Kahfi. Kalau seandainya beliau tidak baca karena beliau tidak ada kegiatan, misalnya waktu siang, maka beliau baca misalnya waktu agak sore. Yang penting beliau jangan meninggalkan pembacaan sholat Kahfi. Itu amalan beliau. Ajib. Jadi surat Kahfi jangan sekali ditinggal, teman-teman. Kalau bisa, karena ini Habib Umar sendiri beliau sangat memegang daripada rutinitas sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah untuk selalu membaca surat Kahfi di hari Jumat. Kalau nggak bisa pagi seperti Habib Umar membacakan mau Jumat, itu bukan Habib Umar belum baca pagi, tapi sebagai contoh buat kita. Kalau bacanya nggak pagi, agak siang masih ya, atau mungkin sore, tetap dibaca. Nah, terus. Kemudian Habib yang sering itu adalah Habib Umar itu baca Quran. Baca Quran itu boleh di mobil. Jadi itu Quran itu pasti ada. Bin Nador atau hafalan beliau? Beliau hafalan. Yang bin Nador ya kita ini. Antum nyemaknya, Habib? Antum nyemak ya, saya nyemak. Jadi ketika baca Quran, maka beliau akan ambil mushaf beliau, ya. Yang beliau yang bukakan suratnya, diserahkan ke kita yang diberikan. Jadi setelah baca, maka giliran yang di belakang itu giliran muter, kayak ada jurusan itu, Jadi terkadang kita yang baca ini kita yang salah, kita yang keliru ini. Antum lihat itu? Ana lihat, Allah. Tapi kadang saking groginya atau apa, iya, kan betul. Ya? Nah, iya. Kalau kita baca ini yang dengarkan kan Habib Umar, Ya. Kalau sesama teman mungkin biasa ya. Tapi ini kan Habib Umar. Baca, Habib. Antum bisa baca, itu sudah karomah buat antum, Habib. Mungkin seandainya kita yang hadir seperti ini dibukakan Quran sama Habib Umar suruh nyemak, mungkin nggak seperti itu, Habib. Jadi kalau antum masih bisa keluar suara, masih baca di Habib Umar, dan itu sangat istimewa sekali mungkin menurut kita. Jadi teman-teman, bukan salahnya Habib dibaca itu bukan karena beliau nggak bisa baca, tapi bisa kita bayangkan di orang yang kita cintai, kita agungkan, nggak kita sangka-sangka kita disuruh baca Quran, hilang semua.
Mungkin kayak seperti kayak umpama kita kayak disuruh ceramah di depannya Habib Umar ya hilang semua yang ada di sini. Yang bicara mungkin seperti itu. Terus ya, terus ya. Ini Al-Quran, Beb ya. Terkadang juga Habib Umar kajian kita, Beb. Jadi misalnya, Beb, misalnya secara umum yang biasa ikut itu zamannya Al-Fagir itu sekitar 3 orang. Yang ikut di dalam mobil. Di mobil. Yang satu namanya Ustadz Abdullah Ali. Karena beliau yang pegang media Habib Umar. Bakhomis. Kemudian Sayyid Umar bin Fagih karena beliau asisten Habib Umar dan Al-Fagir. Lah ini kalau Habib Umar mau baca kitab, itu caranya Habib Umar cuma nanya aja, mau kitab? Siapa yang bawa kitab? Lah ini semua 3 orang ini rebutan, siapa yang duluan, Beb? Kenapa? Karena kita kan pengen barokah Habib Umar. Jadi artinya ada seperti peraturan tidak tertulis di antara kita, nggak tertulis. Cuman kita ini dari kita ini sebagai murid, sebagai khadim, pengen baca kitab di hadapan Habib Umar. Tetapi kita ngerti bahwasanya itu khawatir mengganggu Habib Umar. Padahal ini kita hampir tiap hari sama. Seandainya kita mau baca tiap hari bisa. Nah, cuman biasanya kita nunggu Habib Umar tanya, mau kitab? Siapa yang punya kitab? Berarti Habib Umar tuh pengen ada kajian di mobil saat itu. Nah ini kita ini saling melirik ya. Saya ngelirik Umar ngelirik Abdullah Ali. Maksudnya siapa yang baca duluan ini? Ya kan digilir. Jadi semua mengeluarkan kitab, digilir baca kitab. Kitabnya lain-lain itu, Beb? Lain-lain. Tergantung kitab yang ditentukan. Dulu Al-Fagir baca kitab Sholatul Muqarrabin itu ya, kitabnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Nah, sifat Sholatul Muqarrabin. Ya, itu. Terus terakhir adalah kitab tentang sirah, tentang manaqib daripada para ulama. Itu tergantung Habib Umar. Kalau hatam ini tanya sama Habib Umar sudah hatam, kitabnya apa? Nanti beliau tentukan seperti itu. Artinya beliau bisa menjadikan semua tempat, bahkan mobil sekalipun, tempat untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobil itu, Beb, ya, dibuat menjadi seperti musola terus, Habib. Masya Allah. Dan begini juga Habib, sholat sunat. Habib Umar juga sholat sunat di mobil. Bagaimana itu, Habib? Nah, ini ilmu ini, Beb. Nah, Habib Umar sholat di misalnya Habib Umar belum sempat di Darul Mustafa karena dikejar waktu, maka Habib Umar akan sholat di mobil. Dan itu pernah kami saksikan, Habib Umar sholat sunat di mobil. Dalam keadaan duduk, pastinya seperti itu. Dalam keadaan duduk. Jadi misalnya waktu maghrib Habib Umar belum menyempurnakan sholat sunat beliau, wirid beliau, maka disempurnakan di mobil. Nah, mungkin teman-teman, mungkin ada sedikit ini untuk teman-teman pengetahuan, mereka para salaf yang ada di kota tadi, mereka itu tidak pernah meninggalkan sunnah Nabi. Kalau memang mereka itu harus mungkin keadaan terdesak seperti itu, mereka dalam mobil sekalipun mereka melakukan sholat sunnah dalam keadaan, karena sholat sunnah nggak ada masalah. Seperti nafilatus safar atau sholat duha atau ba'diyah maghrib atau apa, tetap mereka lakukan sholat tersebut walaupun di dalam mobil, seperti itu anak. Nah, Masya Allah. Terus sholat sunnah Habib Umar.